Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi. Selamat datang di Saniswan, kanal YouTube yang mengedukasi melalui mitos, benda bertuah, primbon Jawa, serta budaya yang berkembang di masyarakat Jawa khususnya dan Nusantara pada umumnya. Di tanah Jawa yang kaya akan misteri, setiap desah angin membawa kisah-kisah dari masa lampau tentang para leluhur, benda-benda pusaka, dan tanda-tanda yang terukir di langit dan bumi. Di antara dunia nyata dan dunia gaib, antara kenangan masa lalu dan harapan masa depan, tersimpan rahasia yang terus hidup dalam setiap jiwa masyarakat Jawa. Inilah Saniswan, tempat di mana mitos berbicara, budaya bernapas, dan warisan leluhur menemukan suaranya. Kali ini saya akan membahas tentang perjalanan hidup Weton Pahing, ujian, rezeki, dan puncak kesuksesan menurut primbon Jawa. Dalam perjalanan hidup manusia, tidak semua orang berjalan di jalan yang lurus dan terang sejak awal. Ada yang hidupnya terasa ringan, ada pula yang harus melewati banyak tikungan, tanjakan, bahkan jalan sunyi yang panjang. Dalam tradisi Jawa, perjalanan hidup itu sering dibaca melalui weton, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai cermin agar manusia lebih waspada dan bijaksana. Weton Pahing dikenal sebagai weton yang kuat, namun jarang dimanjakan oleh nasib. Hidupnya sering diwarnai ujian, tetapi justru dari situlah kekuatan batin ditempa. Primbon Jawa mengisyaratkan, mereka yang lahir di Pahing bukan sekadar menjalani hidup, melainkan sedang menjalani sebuah lakon panjang yang penuh pelajaran. Sebelum kita lanjut lebih jauh, coba tulis di kolom komentar, weton kamu apa? Atau apakah kamu punya pasangan, orang tua, atau sahabat dengan weton Pahing? Cerita kalian bisa jadi cermin bagi yang lain. Dalam ramalan Jawa yang juga pernah disinggung dalam Pitutur Jayabaya, tidak ada weton yang sepenuhnya buruk atau sepenuhnya mulia. Semua kembali pada bagaimana manusia menjalani laku hidupnya. Begitu pula dengan weton Pahing, yang seringkali diuji lebih dulu sebelum merasakan hasil. Pada bagian berikutnya, kita akan mulai membuka nasib dasar weton Pahing, tentang bagaimana garis hidupnya terbentuk sejak awal, mengapa hidupnya sering terasa berat di masa muda, dan apa makna di balik semua ujian yang ia alami menurut primbon Jawa. Tetap simak sampai akhir, karena perjalanan hidup weton Pahing tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Pertama, nasib dasar weton Pahing. Dalam primbon Jawa, weton Pahing sering digambarkan sebagai weton yang tidak diberi hidup serba mudah sejak awal. Bukan karena nasibnya buruk, tetapi karena jalan hidupnya memang disiapkan untuk membentuk ketahanan batin. Orang yang lahir di weton Pahing ibarat besi yang ditempa berulang kali, dipukul oleh keadaan, dipanaskan oleh masalah, hingga akhirnya menjadi kuat dan bernilai. Nasib dasar weton Pahing biasanya sudah menunjukkan tanda-tanda ujian sejak usia muda. Banyak dari mereka yang merasa hidupnya berbeda dengan orang lain. Ketika orang lain melangkah dengan lancar, Pahing justru harus tertahan. Ketika orang lain dipuji, Pahing seringkali justru diuji kesabarannya. Namun primbon Jawa mengajarkan, penundaan dalam hidup Pahing bukanlah penolakan, melainkan proses pematangan. Secara batin, weton Pahing memiliki jiwa yang keras namun juga sensitif. Mereka kuat menahan beban, tetapi sering menyimpan semuanya sendiri. Inilah sebabnya mengapa orang Pahing terlihat tenang di luar, namun di dalamnya sering bergolak. Nasibnya jarang berjalan lurus, melainkan berliku, seolah hidup selalu meminta mereka untuk belajar memahami makna sabar dan ikhlas lebih dalam dibanding weton lainnya. Dalam Pitutur Jawa yang dinisbatkan pada ajaran Jayabaya, disebutkan bahwa manusia yang banyak diuji sejak awal, biasanya sedang dipersiapkan untuk memikul tanggung jawab besar di kemudian hari. Begitu pula dengan weton Pahing. Nasibnya tidak langsung bersinar, tetapi ketika waktunya tiba, cahaya itu cenderung bertahan lama. Kesuksesan yang datang pada Pahing bukan kesuksesan yang rapuh, melainkan hasil dari proses panjang yang sudah menguatkan mental dan batinnya. Banyak Pahing yang mengalami fase hidup naik turun secara ekstrem. Hari ini merasa sangat yakin, esok bisa merasa ragu. Hari ini tampak kuat, esok merasa lelah secara batin. Namun justru dari pola inilah terbentuk karakter khas Pahing, tidak mudah menyerah meski sering merasa sendirian. Primbon Jawa menilai, orang Pahing memiliki daya bangkit yang tinggi,
selama mereka tidak tenggelam dalam kekecewaan terlalu lama. Nasib dasar weton pahing juga sering diwarnai oleh perasaan kurang dihargai di awal kehidupan. Baik dalam keluarga, pergaulan, maupun pekerjaan, mereka kerap merasa harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan pengakuan yang sama. Namun ini bukan pertanda buruk. Ini adalah latihan agar pahing tidak menggantungkan nilai dirinya pada pengakuan orang lain, melainkan pada keyakinan dan laku hidupnya sendiri. Seiring bertambahnya usia, garis nasib weton pahing perlahan mulai berubah. Jika di masa muda hidup terasa berat, maka di masa dewasa biasanya mulai terlihat hasilnya. Bukan berarti tanpa masalah, tetapi pahing sudah lebih siap menghadapi apapun. Nasib yang dulu terasa menekan, berubah menjadi guru yang menguatkan. Karena itulah, Primbon Jawa selalu mengingatkan bahwa weton pahing tidak boleh tergesa-gesa menyimpulkan hidupnya gagal. Apa yang mereka jalani hari ini bisa jadi adalah pondasi bagi kehidupan yang lebih tenang di masa depan. Selama pahing tetap menjaga niat, tidak melukai orang lain, dan mau belajar dari setiap kejatuhan, nasibnya cenderung berakhir lebih baik daripada yang terlihat di awal perjalanan. Kedua, rezeki dan arah kehidupan weton pahing. Dalam Primbon Jawa, rezeki weton pahing jarang digambarkan sebagai rezeki yang datang tiba-tiba atau jatuh dari langit. Rezekinya bukan rezeki yang mengejutkan, melainkan rezeki yang tumbuh perlahan, mengikuti irama kesabaran dan ketekunan hidupnya. Karena itulah, banyak orang pahing yang merasa hidupnya harus bekerja 2 kali lebih keras untuk mendapatkan hasil yang sama. Sejak muda, arah rezeki pahing seringkali belum jelas. Mereka bisa mencoba banyak hal, berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain, atau merasa tidak benar-benar cocok di satu bidang tertentu. Namun Primbon Jawa memandang fase ini bukan sebagai kegagalan, melainkan pencarian jati diri. Pahing memang tidak ditakdirkan langsung menemukan jalannya, karena rezekinya berkaitan erat dengan kematangan batin. Rezeki weton pahing sangat bergantung pada ketekunan dan konsistensi. Selama mereka mau bertahan, tidak mudah menyerah, dan tidak tergoda jalan pintas, pintu rezeki akan terbuka sedikit demi sedikit. Banyak pahing yang baru merasakan kestabilan ekonomi setelah melewati usia dewasa, ketika emosinya lebih terkendali dan cara berpikirnya lebih tenang. Dalam laku hidup Jawa, orang pahing dikenal cocok menekuni pekerjaan yang menuntut kesabaran dan tanggung jawab. Mereka sering berhasil di bidang usaha mandiri, perdagangan kecil yang berkembang perlahan, pekerjaan teknis, atau peran yang menuntut ketelitian. Bukan karena mereka tidak bisa bekerja cepat, tetapi karena rezeki pahing tumbuh kuat ketika dibangun di atas proses. Primbon Jawa juga mengingatkan bahwa rezeki pahing bisa terhambat ketika mereka terlalu memendam emosi. Rasa kecewa, marah, atau tidak dihargai yang disimpan terlalu lama sering tanpa disadari mempengaruhi kelancaran rezeki. Oleh sebab itu, pahing dianjurkan untuk belajar mengikhlaskan, berbagi, dan tidak menutup diri dari nasihat orang yang tulus. Dalam pitutur yang sering dikaitkan dengan ajaran Jayabaya, disebutkan bahwa manusia yang rezekinya datang lambat biasanya sedang diuji kesiapannya. Jika belum siap, rezeki besar justru bisa menjadi beban. Weton pahing termasuk dalam golongan ini. Ketika mereka sudah siap secara batin, rezeki yang datang cenderung lebih stabil dan tidak mudah hilang. Arah kehidupan pahing juga sering berubah seiring pengalaman. Apa yang dulu terasa sebagai kegagalan, di kemudian hari justru menjadi modal berharga. Pahing yang mampu membaca pelajaran hidupnya akan menemukan bahwa setiap jalan yang pernah dilalui, meski berliku, sebenarnya mengarah pada satu tujuan, kemandirian dan ketenangan hidup. Karena itu, Primbon Jawa menekankan bahwa rezeki weton pahing bukan soal seberapa cepat kaya, tetapi seberapa kuat mereka menjaga rezeki yang sudah didapat. Selama pahing tidak tergesa-gesa, tidak iri pada jalan hidup orang lain, dan tetap jujur dalam laku hidupnya, rezekinya akan selalu menemukan jalannya sendiri. Ketiga, rumah tangga dan keharmonisan weton pahing. Dalam Primbon Jawa, kehidupan rumah tangga weton pahing sering digambarkan sebagai perjalanan batin yang tidak selalu tenang di permukaan, namun memiliki potensi kedalaman yang kuat. Orang pahing ketika sudah berumah tangga cenderung memandang hubungan bukan sekadar kebersamaan, melainkan tanggung jawab yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Weton pahing dikenal setia dan bertanggung jawab terhadap keluarga.
Mereka bukan tipe yang mudah meninggalkan, tetapi juga bukan pribadi yang mudah mengalah. Disinilah ujian rumah tangga Pahing sering bermula. Bukan karena kurang cinta, melainkan karena kerasnya pendirian dan sulitnya mengungkapkan perasaan. Dalam kehidupan sehari-hari, Pahing sering memendam masalah sendiri. Mereka lebih memilih diam daripada berbicara, lebih memilih menahan daripada meluapkan. Sikap ini, jika tidak dipahami oleh pasangan, bisa menimbulkan jarak batin. Primbon Jawa mengingatkan bahwa diam yang terlalu lama bisa berubah menjadi tembok yang memisahkan, bukan lagi ketenangan yang menenangkan. Rumah tangga Pahing juga sering diuji oleh persoalan ekonomi dan tanggung jawab. Karena sifatnya yang tidak ingin merepotkan orang lain, Pahing kerap memikul beban sendiri. Niatnya baik, tetapi tanpa komunikasi yang terbuka, pasangan bisa merasa tidak dilibatkan. Disinilah pentingnya keseimbangan antara tanggung jawab dan kebersamaan. Dalam pitutur Jawa yang juga dikaitkan dengan ajaran Jayabaya, disebutkan bahwa rumah tangga yang kuat bukanlah rumah tangga tanpa masalah, melainkan rumah tangga yang mampu bertahan di tengah ujian. Weton Pahing termasuk golongan yang diuji melalui kesabaran dan kemampuan menahan ego. Jika mampu melewati fase ini, rumah tangganya justru bisa menjadi sangat kokoh. Pahing sebenarnya memiliki hati yang lembut. Namun karena sering ditempa oleh hidup, kelembutan itu tertutup oleh sikap tegas dan kehati-hatian. Pasangan yang mampu memahami sisi ini akan menemukan bahwa di balik sikap diam Pahing, tersimpan rasa sayang yang dalam dan niat untuk melindungi keluarga. Seiring bertambahnya usia dan pengalaman, banyak Pahing yang mulai belajar membuka diri. Mereka menyadari bahwa rumah tangga bukan arena untuk saling mengalahkan, melainkan tempat untuk saling memuatkan. Pada fase inilah keharmonisan mulai tumbuh, bukan karena hilangnya masalah, tetapi karena tumbuhnya kebijaksanaan. Primbon Jawa menekankan bahwa kunci keharmonisan rumah tangga Weton Pahing terletak pada komunikasi yang jujur dan kesediaan untuk menurunkan ego. Ketika Pahing mampu berkata apa adanya, dan pasangan mau mendengarkan tanpa menghakimi, maka rumah tangga akan berjalan lebih tenang. Pada akhirnya, rumah tangga Weton Pahing bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kesetiaan dalam proses. Jika dijalani dengan sabar dan saling memahami, hubungan ini justru bisa menjadi tempat pulang yang menenangkan setelah lelahnya perjalanan hidup. Keempat, perjodohan dan pasangan hidup Weton Pahing. Dalam Primbon Jawa, perjodohan Weton Pahing sering digambarkan tidak berjalan cepat, namun cenderung melalui proses yang berliku. Banyak orang Pahing yang merasa jodohnya datang lebih lambat dibandingkan orang lain. Namun kelambatan ini bukan tanpa makna. Justru disitulah watak dan kesiapan batin Pahing sedang dibentuk. Weton Pahing bukan tipe yang mudah jatuh cinta, tetapi ketika sudah memilih, pilihannya jarang main-main. Mereka memandang hubungan sebagai ikatan jangka panjang, bukan sekadar rasa sesaat. Karena itu, dalam urusan perjodohan Pahing sering terlihat berhati-hati, bahkan terkesan menutup diri. Primbon Jawa menilai sikap ini sebagai bentuk perlindungan diri agar tidak mengulangi luka yang sama. Dalam perjalanan mencari pasangan, Pahing sering diuji melalui hubungan yang tidak bertahan lama. Bukan karena mereka tidak setia, melainkan karena sering bertemu dengan pasangan yang belum sejalan secara batin. Hubungan seperti ini hadir sebagai pelajaran, bukan tujuan akhir. Dalam pitutur Jawa yang dinisbatkan pada ajaran Jayabaya, disebutkan bahwa jodoh sejati datang ketika dua batin sudah sama-sama siap menerima, bukan ketika sekadar saling membutuhkan. Pasangan yang cocok bagi Weton Pahing bukanlah yang paling dominan, melainkan yang mampu memberi ruang. Pahing membutuhkan pasangan yang sabar, komunikatif, dan tidak mudah tersulut emosi. Bukan karena Pahing sulit dihadapi, tetapi karena mereka membutuhkan rasa aman untuk bisa membuka diri sepenuhnya. Primbon Jawa juga mengajarkan bahwa perjodohan Pahing akan lebih harmonis jika dilandasi kejujuran sejak awal. Ketika Pahing merasa dipercaya dan dihargai, kesetiaannya akan tumbuh dengan kuat. Namun sebaliknya, jika kepercayaan dikhianati, luka batin Pahing bisa sangat dalam dan sulit pulih. Dalam beberapa kisah laku hidup Jawa, orang Pahing sering menemukan jodohnya setelah melewati fase hidup yang berat. Seolah semesta ingin memastikan bahwa mereka telah cukup dewasa sebelum memikul tanggung jawab besar dalam hubungan. Karena itu, jodoh Pahing sering datang bersama rasa tenang, bukan gejolak berlebihan.
Seiring berjalannya waktu, Pahing yang sudah menemukan pasangan yang sejalan akan menunjukkan sisi terbaiknya. Mereka menjadi pasangan yang setia, bertanggung jawab, dan rela berkorban demi keharmonisan hubungan. Primbon Jawa menilai, ketika Pahing sudah mantap dengan pilihannya, ikatan yang terjalin cenderung kuat dan tahan ujian. Pada akhirnya, perjodohan Weton Pahing bukan tentang seberapa cepat bertemu pasangan, tetapi tentang seberapa siap menjalani kebersamaan. Jika dijalani dengan sabar dan penuh kesadaran, jodoh Pahing akan menjadi teman hidup yang menenangkan, bukan sumber kegelisahan. Kelima, cobaan hidup Weton Pahing. Dalam Primbon Jawa, Weton Pahing sering disebut sebagai weton yang tidak pernah benar-benar lepas dari ujian hidup. Bukan karena nasibnya buruk, melainkan karena perjalanan hidupnya memang syarat dengan pelajaran batin. Cobaan bagi Pahing bukan sekadar rintangan, tetapi bagian dari proses pembentukan jati diri. Salah satu cobaan paling berat bagi Weton Pahing adalah ujian batin. Mereka sering merasa lelah bukan karena pekerjaan, melainkan karena pikiran dan perasaan yang terus dipendam. Pahing terbiasa kuat di hadapan orang lain, namun rapuh ketika sendirian. Primbon Jawa mengingatkan bahwa memendam terlalu lama bisa menjadi beban yang menguras energi hidup. Cobaan berikutnya adalah soal kepercayaan dan pengkhianatan. Banyak Pahing yang mengalami kekecewaan dari orang yang justru paling dipercaya. Entah dalam pertemanan, pekerjaan, maupun hubungan batin, luka ini sering meninggalkan bekas yang dalam. Namun menurut pitutur Jawa yang juga disandarkan pada ajaran Jayabaya, luka semacam ini hadir agar Pahing belajar membedakan antara ketulusan dan kepentingan. Weton Pahing juga kerap diuji pada saat hampir mencapai tujuan. Ketika jalan sudah terasa dekat, justru muncul hambatan yang melelahkan. Situasi ini sering membuat Pahing mempertanyakan keadilan hidup. Namun Primbon Jawa menilai, ujian di ambang keberhasilan adalah tanda bahwa seseorang sedang dinaikkan tingkat kedewasaannya. Cobaan hidup Pahing juga sering berkaitan dengan tanggung jawab yang berat. Mereka kerap menjadi sandaran bagi orang lain, baik keluarga maupun lingkungan. Tanpa disadari, beban ini terkumpul dan menguras ketenangan batin. Karena itu, Pahing perlu belajar bahwa bertanggung jawab tidak berarti harus menanggung semuanya sendiri. Dalam fase tertentu, Pahing bisa mengalami kelelahan emosional. Mereka merasa telah berusaha keras, namun hasil belum sepadan. Disinilah ujian kesabaran benar-benar diuji. Primbon Jawa mengajarkan bahwa pada titik inilah seseorang harus kembali menata niat, bukan menyerah. Seiring waktu, cobaan-cobaan ini justru membentuk kekuatan khas Weton Pahing. Mereka menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih peka terhadap perasaan orang lain, dan lebih kuat menghadapi tekanan hidup. Cobaan yang dulu terasa menekan, lambat laun berubah menjadi pelajaran berharga. Pada akhirnya, Primbon Jawa menegaskan bahwa cobaan hidup Weton Pahing bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menguatkan. Selama Pahing mampu mengambil hikmah, menjaga laku hidup, dan tidak mengeraskan hati, setiap ujian akan menjadi jalan menuju ketenangan batin yang lebih dalam. Keenam, pantangan Weton Pahing. Dalam Primbon Jawa, pantangan bagi Weton Pahing bukan dimaksudkan sebagai larangan yang menakutkan atau mengikat secara mutlak. Pantangan lebih dipahami sebagai pengingat laku hidup, agar perjalanan hidup Pahing tidak semakin berat oleh kesalahannya sendiri. Pantangan pertama bagi Weton Pahing adalah menyimpan emosi terlalu lama. Pahing memiliki kecenderungan memendam rasa kecewa, marah, dan lelah batin. Jika dibiarkan, emosi ini bisa mengganggu ketenangan pikiran dan memperkeruh hubungan dengan orang-orang terdekat. Primbon Jawa mengingatkan, mengungkapkan perasaan dengan cara yang baik jauh lebih menyehatkan daripada diam berkepanjangan. Pantangan kedua adalah bersikap keras tanpa mau mendengarkan. Karena wataknya yang tegas, Pahing kadang merasa paling tahu apa yang terbaik. Sikap ini, jika berlebihan, bisa menutup pintu rezeki dan merusak keharmonisan hubungan. Dalam laku Jawa, membuka telinga seringkali lebih penting daripada mempertahankan ego. Pantangan berikutnya adalah meremehkan nasihat orang lain. Meskipun Pahing memiliki intuisi yang kuat, bukan berarti semua keputusan harus diambil sendiri. Primbon Jawa menilai, nasihat yang tulus sering datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Menolak nasihat dengan emosi hanya akan memperpanjang cobaan hidup. Pantangan keempat adalah terlalu memaksakan diri memikul beban orang lain.
Weton Pahing dikenal bertanggung jawab dan tidak enakan. Namun jika semua masalah orang lain ikut dipikul, batin akan cepat lelah. Pantangan ini mengajarkan Pahing untuk belajar berkata cukup dan menjaga batas. Pantangan kelima adalah mengambil keputusan penting saat emosi tidak stabil. Ketika marah, kecewa, atau terlalu lelah, keputusan yang diambil Pahing sering berujung penyesalan. Primbon Jawa menganjurkan agar Pahing menenangkan diri terlebih dahulu sebelum menentukan langkah besar dalam hidup. Pantangan terakhir adalah berprasangka buruk secara berlebihan. Karena sering disakiti, Pahing bisa menjadi terlalu waspada hingga sulit percaya. Sikap ini jika tidak dikendalikan bisa menjauhkan jodoh, rezeki, dan ketenangan batin. Laku Jawa mengajarkan kehati-hatian, bukan kecurigaan yang melelahkan hati. Pantangan-pantangan ini bukan untuk membatasi langkah Weton Pahing, melainkan untuk menjaga keseimbangan hidupnya. Jika dijalani dengan kesadaran, pantangan justru menjadi pegangan agar perjalanan hidup Pahing lebih ringan dan terarah. Ketujuh, puncak kesuksesan Weton Pahing. Dalam Primbon Jawa, puncak kesuksesan Weton Pahing jarang digambarkan datang di awal kehidupan. Kesuksesan mereka bukan kilat yang menyambar, melainkan matahari yang naik perlahan namun bertahan lama. Karena itu, banyak Pahing yang merasa hidupnya terlambat berkembang, padahal sesungguhnya sedang dipersiapkan. Puncak kesuksesan Weton Pahing biasanya muncul setelah mereka melewati ujian batin terbesar. Saat emosi sudah lebih stabil, ego mulai terkendali, dan cara berpikir menjadi lebih dewasa, barulah jalan hidup terasa lebih lapang. Primbon Jawa menilai, kesuksesan yang datang setelah kedewasaan batin cenderung lebih tenang dan tidak mudah runtuh. Berbeda dengan Weton lain yang bisa mencapai keberhasilan lewat keberanian mengambil risiko besar, Pahing justru menemukan puncaknya lewat ketekunan jangka panjang. Apa yang mereka bangun sedikit demi sedikit, perlahan menguat dan akhirnya berdiri kokoh. Inilah sebabnya mengapa kesuksesan Pahing sering terlihat sederhana di luar, namun kuat di dalam. Dalam pitutur Jawa yang sering dikaitkan dengan ajaran Jayabaya, disebutkan bahwa manusia yang sabar menjalani laku hidup akan dipertemukan dengan hasil yang sepadan pada waktunya. Weton Pahing termasuk golongan ini. Ketika mereka tidak lagi membandingkan diri dengan orang lain, justru disitulah puncak kesuksesan mulai terbuka. Puncak kesuksesan Pahing tidak selalu diukur dari kekayaan semata. Bagi banyak Pahing, keberhasilan sejati adalah hidup yang lebih tenang, keluarga yang rukun, dan rezeki yang cukup serta berkah. Namun tidak sedikit pula Pahing yang mencapai kemapanan materi setelah bertahun-tahun konsisten pada satu jalan. Masa puncak ini sering datang ketika Pahing sudah berdamai dengan masa lalunya. Luka-luka lama tidak lagi menjadi beban, melainkan pelajaran. Pada fase ini, keputusan hidup mereka cenderung lebih tepat, relasi lebih sehat, dan rezeki mengalir lebih stabil. Primbon Jawa mengingatkan bahwa agar puncak kesuksesan Weton Pahing bertahan lama, mereka perlu menjaga laku hidup. Tidak sombong, tidak melupakan orang-orang yang pernah menemani di masa sulit, dan tetap rendah hati. Kesuksesan Pahing mudah bertahan selama mereka tidak kembali dikuasai emosi dan ego lama. Pada akhirnya, puncak kesuksesan Weton Pahing adalah saat mereka mampu menikmati hasil tanpa gelisah, bekerja tanpa terburu-buru, dan hidup tanpa beban batin berlebihan. Itulah tanda bahwa perjalanan panjang yang penuh ujian akhirnya menemukan tujuannya. Perjalanan hidup Weton Pahing bukanlah perjalanan yang singkat dan ringan. Sejak awal, hidupnya lebih sering mengajarkan kesabaran daripada kemudahan, lebih banyak memberi ujian daripada pujian. Namun justru dari jalan yang berat inilah terbentuk kekuatan batin yang tidak dimiliki semua orang. Primbon Jawa mengajarkan bahwa Weton Pahing tidak diciptakan untuk hidup terburu-buru. Nasibnya tumbuh perlahan. Rezekinya mengalir melalui usaha, rumah tangganya diuji agar matang, perjodohannya datang saat batin siap, dan kesuksesannya hadir ketika hati sudah kuat menanggungnya. Dalam pitutur yang juga dikaitkan dengan ajaran Jayabaya, hidup yang ditempa sejak awal biasanya dipersiapkan untuk hasil yang lebih bertahan lama. Cobaan hidup yang dialami Weton Pahing bukan tanda penolakan semesta, melainkan bentuk pembelajaran. Pantangan yang diajarkan bukan untuk membatasi, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar langkah hidup tidak semakin berat. Ketika semua ini dijalani dengan kesadaran,
Weton Pahing justru menemukan ketenangan yang tidak mudah goyah. Pada akhirnya, tidak ada weton yang sepenuhnya membawa nasib buruk atau keberuntungan mutlak. Semua kembali pada laku hidup, niat, dan cara manusia menjalani perannya masing-masing. Weton Pahing hanyalah sebuah cermin, bukan vonis. Semoga pembahasan ini bisa menjadi bahan renungan, bukan untuk ditakuti, dan bukan pula untuk dijadikan patokan tunggal. Ambillah yang baik sebagai pengingat dan tinggalkan yang tidak sejalan dengan keyakinan masing-masing. Jika kamu merasa bagian dari perjalanan Weton Pahing, atau punya cerita hidup yang serupa, semoga kamu selalu diberi kekuatan, ketenangan, dan jalan rezeki yang lapang.